Apa yang mesti kita lakukan ketika kita membaca ayat sajdah? Maka disunahkan bagi kita untuk melakukan sujud yang disebut dengan sujud tilawah. Sujud tilawah ini mirip dengan sujud di dalam sholat. Bedanya karena kita tidak sedang sholat, maka dianjurkan bagi kita ketika tilawah kita duduk, maka berarti kita dianjurkan berdiri terlebih dahulu. Setelah itu kita takbiratul ihram, ya, dengan seperti takbiratul ihram di dalam sholat, Allahu Akbar. Kemudian bertakbir lagi untuk takbir sujud. Allahu Akbar, sujud, kemudian duduk, Allahu Akbar, kemudian salam. Ini yang dianjurkan oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Tapi, kalaupun kita langsung sujud saja, kita sudah baca ayat sajdah, kemudian kita dalam keadaan duduk langsung Allahu Akbar, itu pun tidak apa-apa, diperbolehkan oleh sebagian ulama. Apa sih yang harus kita lakuin saat baca ayat sajadah dalam sholat? Simak penjelasan Ustadz Laili Al-Fadli berikut ini. Jadi ketika kita berdiri membaca dalam sholat, maka kita bertakbir untuk sujud Allahu Akbar, kemudian berdiri. Maka setelah berdiri itu silahkan apabila ingin melanjutkan beberapa ayat lagi, atau kalau dia merupakan ayat yang terakhir dalam sebuah surah, maka boleh langsung jeda sedikit, kemudian takbir untuk ruku. Jadi tidak perlu menambah surah, walaupun yang lebih baik boleh bagi kita menambah beberapa ayat sebelum melakukan ruku. Dan makmum pada saat imam melakukan sujud tilawah wajib hukumnya untuk mengikuti imam seluruhnya. Bagaimana kalau tidak tahu? Ya tentu saja dimaafkan. Tapi hendaknya bagi imam yang ingin membaca ayat sajdah di dalam sholatnya, hendaknya bagi mereka untuk mengabarkan terlebih dahulu pada makmum supaya makmum tidak kaget dan bisa memahami apa yang dilakukan imam. Demikian. Apakah kita harus berguru kepada guru yang bersanad? Maka jawabannya iya. Sebagai teladan kita, misalnya para ulama terdahulu, mereka senantiasa mencari guru yang memiliki standar atau spesifikasi tertentu agar bacaan yang mereka baca ketika membaca Al-Quran itu terjaga. Karena yang namanya tajwid atau ilmu qiraat itu tidak bisa dipelajari secara otodidak. Misalnya kita membaca buku nun bertemu fa, hukumnya ikhfa. Ikhfa itu misalnya suaranya disamarkan disertai dengung. Lalu seperti apa disamarkannya? Seperti apa didengungkannya? Ini tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita pastikan cara baca seperti apa kecuali kalau kita bertemu dengan seorang guru, yang guru ini juga pernah bertemu dengan seorang guru, sampai dipastikan bahwa dari silsilah tersebut bertemu dengan imam, misalnya Imam Hafs. Kemudian Imam Hafs kita tahu sendiri murid dari Imam Asim. Imam Asim murid dari Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. As-Sulami murid dari Imam Ali bin Abi Thalib, dan Imam Ali bin Abi Thalib murid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan keterjagaan sanad inilah kemudian para ulama menjaga cara membaca Al-Quran yang fasih. Kalau kita tidak memiliki silsilah tersebut, maka kita belum bisa memastikan apakah bacaan kita ini sudah tepat atau belum. Maka oleh karena itu, kalau misalnya pertanyaannya apakah kita harus bersanad, jawabannya iya. Apa yang dimaksud dengan bersanad? Yaitu memiliki guru yang memiliki silsilah yang jelas. Tempat wakaf terbaik ketika membaca Al-Quran adalah di akhir surah. Tapi tentu saja kita sulit melakukannya. Maka kemudian ada tempat yang lain. Apa itu? Di akhir ayat. Kalau akhir ayat masih kepanjangan juga, maka walhamdulillah mushaf kita sudah dilengkapi dengan tanda wakaf. Ada yang tandanya qola, sola, tanda mim, atau jim. Itu semuanya tempat-tempat yang kita bisa berhenti padanya dan tidak perlu mengulang. Langsung memulai kalimat setelahnya. Lalu bagaimana kalau tanda wakafnya ternyata masih jauh juga? Maka yang mesti dilakukan adalah dia bisa mengikuti cara membaca sebagian qari, misalnya para imam Masjidil Haram atau para qari-qari yang memang kita nilai mereka memiliki kemampuan atau mereka memiliki ilmu dalam hal wakaf dan ibtida. Kalau memang dalam hal itu juga kita masih belum bisa melakukannya, maka ada cara yang paling mudah, yaitu kita membeli mushaf yang telah dilengkapi dengan wakaf dan ibtida, di mana kita bisa berhenti, dari mana kita memulai, dan itu sangat membantu sekali bagi para pemula. Ini secara umum terbagi menjadi dua. Ada bagian-bagian dari ilmu tajwid yang memang wajib untuk diamalkan. Ada bagian-bagian dari ilmu tajwid yang memang sunnah untuk diamalkan. Bagian-bagian ilmu tajwid yang wajib diamalkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan perubahan i'rab atau makna. I'rab itu struktur bahasa Arab. Nah, kalau misalnya kita tidak mengamalkan hal ini,
sehingga mengubah struktur bahasa Arab, apalagi sampai mengubah maknanya, maka ini para ulama sepakat berdosa atau haram ketika ditinggalkan. Contohnya apa? Berkaitan dengan huruf, mengubah huruf, menambah huruf, mengurangi huruf. Dan yang kedua berkaitan dengan harokat, yaitu perubahan harokat. Adapun selain 4 poin ini, maka tidak wajib mengamalkannya. Dalam artian sunnah. Sehingga apabila seseorang tidak mengamalkan kaidah-kaidah seperti idgham, iqlab, ikhfa, selama huruf dan harokatnya terjaga, maka tidak haram. Namun tentu saja yang lebih baik adalah mengamalkannya, karena para ulama sepakat itu adalah kebaikan dan bagian dari sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mengamalkannya.